Pemirsa, tuntutan Amerika Serikat soal nuklir Iran dinilai tidak realistis dan berlebihan karena menyangkut hak Iran atas nuklir sebagai negara yang berdaulat. Kita akan membahasnya bersama pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Dan Guru Besar Teknik Nuklir ITB, Prof. Zaki Suud. Prof. Zaki, apa kabar? Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Agung, dalam pernyataan terbarunya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth ini masih bersikeras ya memastikan Iran tidak punya senjata nuklir. Meskipun soal ini sudah berulang kali dibantah oleh Iran. Nah, mengapa Amerika Serikat ini terkesan begitu ngotot soal nuklir Iran ini? Apakah ini menjadi ketakutan terbesar Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran, Pak Agung? Jadi pernyataan oleh Amerika, baik oleh Hegseth, oleh Trump, atau siapapun di Amerika sudah selama hampir 2 dekade diulang-ulang bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir, tidak punya kekuatan nuklir dan sebagainya. Namun kali ini memasuki hari ke-94 sejak serangan gabungan Amerika-Israel tanggal 28 Februari, pernyataan ini adalah mengandung urgensi yang berbeda. Kenapa Washington begitu terobsesi dengan isu nukliran? Jawabannya itu berlapis ya. Jadi pertama adalah perspektif keamanan strategis yang murni, yaitu Iran yang bersenjata nuklir akan secara fundamental mengubah arsitektur keamanan Timur Tengah. Detail nuklir Iran berarti Israel kehilangan supremasi militer absolut di kawasan, sementara negara lain akan berlomba membangun program nuklir mereka sendiri. Arab Saudi secara terbuka bilang kalau Iran punya nuklir, maka Riyadh juga akan mengejar. Terus kedua, ini soal hegemoni Amerika di Timur Tengah ya, atau di Asia Barat ditopang oleh monopoli kekerasan absolut. Jadi yang harus dia menang. Jadi nuklir Iran bukan sekedar ancaman fisik, ia adalah ancaman terhadap narasi hegemonik bahwa hanya negara-negara yang bertanggung jawab dalam kurung sekutunya Amerika yang boleh memegang senjata pemusnah massal ini. Iran dengan nuklir membuat runtuhnya konsensus hegemonik ini. Ketiga, ya ada 4 ya. Ketiga, faktor Israel. Tel Aviv itu nggak bisa hidup berdampingan dengan Iran bersenjata nuklir. Komitmen Amerika terhadap keamanan Israel itu dalam politik dalam negeri Washington berarti Amerika harus mengeliminasi ancaman nuklir Iran sebelum jadi kenyataan. Dan keempat, kepentingan ekonomi. Jika Selat Hormuz menghasilkan lebih dari 20% suplai minyak dunia, 30% suplai gas dunia, dan banyak sekali derivat dari 47 derivat dari minyak dan gas, maka Iran yang memiliki first strike deterrent atau kemampuan penggentar serangan pertama yang menjamin kendali atas selat tersebut secara permanen ya, maka tidak bisa diterima oleh sistem ekonomi global berbasis petrodolar yang dikelola oleh Washington. Jadi Hegseth juga menyampaikan bahwa Iran harus menghentikan semua aktivitas pertambangan uranium dan menutup fasilitas pengayaan secara permanen. Namun, Menlu Argasi mengatakan pengayaan uranium adalah hak kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan. Jadi itu ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa diulang-ulang, tapi kali ini berbeda. Jadi 4 jelas yang saya sudah sampaikan tadi. Oke, diulang-ulang ya, terkesan seperti kaset rusak kalau dibilang, karena dan itu selalu berbalas bantahan. Apalagi sudah ada inspektor dari IAEA yang selalu datang dan juga inspeksi ke dalam fasilitas nuklir Iran. Nah, kemudian saya ingin ke Prof. Selanjutnya terkait masih dengan nuklir ya, Prof. Zaki. Apakah Iran saat ini sudah punya tingkat pengayaan yang dibutuhkan untuk senjata nuklir? Karena seperti tadi saya sudah nyatakan, Iran selama ini selalu terbuka ya Pak untuk inspeksi dari IAEA pada 2026. IAEA ini mengungkapkan bahwa Iran punya tingkat pengayaan sampai 60%. Nah, sementara untuk mencapai threshold weapons grade uranium itu paling tidak kan pemurniannya sampai 90% levelnya. Nah, mengapa sampai saat ini Amerika Serikat ingin menghentikan program nuklir Iran ini? Ya, mungkin kalau reasoning secara politik tadi Pak Agung sudah mengungkapkan ya. Jadi teknisnya kalau Iran kan salah satu alasan dia memperkaya uranium adalah untuk kepentingan program nuklir damai. Masalahnya ada konsensus internasional reaktor nuklir untuk komersial itu tidak boleh memakai pengayaan lebih dari 20%. Ini Iran pengayaannya sampai 60%. Jadi kalau itu alasannya untuk nuklir komersial, sebetulnya reaktor nuklir yang di Iran itu cukup 3,5%. Jadi kalau seperti yang waktu itu disepakati dengan Presiden Barack Obama, kesepakatannya Iran boleh memperkaya tapi sampai 3,5% gitu ya. Itu untuk kepentingan nuklir.
Nah, kalau sampai 60% itu sudah di luar penggunaan untuk nuklir komersial gitu ya. Dan 60% itu sudah cukup dekat dengan 93% yang merupakan threshold untuk nuklir bagi senjata nuklir. Itu barangkali satu alasan ya. Jadi pengayaan sampai 60% itu juga membuat posisi Iran sedikit dipertanyakan. Untuk apa dia harus memperkaya sampai 60% kalau statement awalnya mengatakan hanya untuk kepentingan komersial gitu. Oke. Tapi itu kan dinyatakan oleh inspektur dari IAEA ya Pak ya. Prof Zaki, apakah memang selama ini institusi yang paling istilahnya legit ya, yang punya kewenangan dan juga bisa dipercaya untuk menginspeksi level pengayaan uranium ini memang IAEA di luar alasan politis, Prof Zaki? Ya, secara internasional ini adalah sebetulnya badan independen yang paling kompeten ya untuk melakukan inspeksi secara internasional apapun. Termasuk Indonesia juga setiap tahun diinspeksi. Jadi even memang pengontrolan uranium ini sangat ketat ya untuk yang mengarah kepada kemungkinan menjadi senjata nuklir. Jadi kita setiap tahun juga diperiksa. Bahkan ada kamera di reaktor-reaktor kita, meskipun kamera reaktor kita ini reaktor untuk riset. Jadi bergeser 1 gram saja kandungan plutonium atau uranium itu bisa jadi masalah gitu. Oke. Nah, tapi kalau nanti Iran memutuskan untuk memindahkan uranium yang diperkaya ke luar negeri akan seperti apa Pak hasilnya? Prof. Sebetulnya ada beberapa mekanisme ya. Menurut saya memang ini Iran dan Amerika masing-masing punya retorika ya. Tapi kalau ruang untuk kompromi itu sebetulnya cukup luas sih sebetulnya. Jadi cara kompromi yang paling masuk akal dan tidak merendahkan salah satu pihak menurut saya adalah uranium yang 60% itu dicampur ulang dengan uranium alam atau uranium sisa pengayaan. Maka itu bisa dibuat kembali menjadi apakah seperti uranium alam atau mungkin yang paling masuk akal adalah diturunkan ke 3,5%. Level 3,5% itu nanti bisa dipakai oleh Iran untuk bahan bakar reaktor nuklirnya. Nah, kalau ini dilakukan, uranium tidak perlu dibawa ke luar negeri, Iran juga tidak kehilangan muka, Amerika juga kepentingannya bahwa itu sudah sulit untuk dikembangkan kembali menjadi senjata nuklir bisa tercapai. Menurut saya itu kompromi yang paling masuk akal ya. Nah, tentu tergantung nanti kuat-kuatan Iran sama Amerika. Kalau Amerika lebih kuat, mungkin dia bisa minta diturunkan sampai uranium alam. Lebih jauh lagi, kalau memang Amerika terlalu kuat, dia bisa minta ada moratorium selama berapa tahun Iran nggak boleh memperkaya. Tapi kalau Iran yang bargaining yang lebih kuat, dia bisa minta uraniumnya tidak ke 3,5%. Dia bisa minta mungkin antara 5-20%. Dengan alasan memang di reaktor nuklir sekarang tidak dipakai. Tetapi untuk advance reaktor itu mungkin akan diperlukan. Oke. Nah itu sebenarnya juga selalu menjadi poin yang masuk ya soal nuklir ini. Iran sempat membuka ruang negosiasi terkait dengan persentase dari nuklir ini, namun ternyata jangka waktu yang diminta oleh Amerika Serikat ternyata jauh lebih lama dibandingkan yang disetujui oleh Iran. Oleh karena itu negosiasi ini masih sulit menemui kesepakatan. Nah Pak Agung, kan ada statement dari Amerika Serikat ya bahwa fasilitas nuklir Iran ini sudah, term yang digunakan itu obliterated. Nah kalau dengan term itu kan artinya sudah dihancurkan. Tapi kalau kita lihat ketakutan yang terkesan kita rasakan ya dari Amerika Serikat yang berkelanjutan ini, apakah karena misi Amerika Serikat yang gagal untuk melucuti nuklir Iran? Terlebih kita ingat pasukan Amerika Serikat sempat gagal ya Pak mencuri uranium Iran dalam operasi penyelamatan terselubung di Isfahan pada bulan April yang lalu, Pak Agung. Jadi memang ada operasi clandestine ya di dekat fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Isfahan pada April lalu. Kita publik dijari cerita bahwa Amerika mengirim armada C-130J untuk misi search and rescue atau pencarian pertolongan seorang pilot F-15 yang jatuh. Namun fakta lapangan jatuhnya MQ-9 Reaper, drone yang mahal sekali, yang harganya mahal, kemudian hancurnya beberapa pesawat Hercules, ya kemudian serta tembak-tembakan bentrokan dengan Garda Revolusi. Itu ternyata belakangan ketahuan motif aslinya. Ternyata ada pasukan khusus Amerika yang mencoba melakukan penyusupan untuk mencuri material uranium yang diperkaya, yaitu sebagai bukti atau upaya sabotase. Namun menimbulkan bangkai pesawat yang jatuh ditembak oleh Iran. Nah,
Jadi ini episode paling gelap yang tidak diberitakan di dalam publik, namun sudah mulai bisa bocor karena dari sumber-sumber di media Parsi, Arab, ini seperti saya sendiri dapat informasi ini juga dari media sosial, bahasa Parsi, Arab, bahasa Ibrani, baru kita bisa mendefinisikan apa yang terjadi gitu. Jadi Amerika itu mencoba untuk mendapatkan di mana ada Iran menyimpan sekitar 970 ton uranium. Kemudian ini akan diambil dan pada saat itu juga Trump sudah mengatakan bahwa pasukan darat bisa dikerahkan mengamankan material ini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ternyata pasukan khusus itu gagal karena mendapatkan perlawanan dan sengit di bawah irigasi dan ketahuan. Jadi memang ternyata memang Rusia dan China, khususnya Rusia membantu memberikan data satelit sehingga tahu betul ada pesawat yang disiapkan, pesawat yang take off dan menuju lokasinya sehingga akhirnya dicegah dan akhirnya berhasil dijatuhkan. Ada konsekuensi strategis yang besar. Pertama, dia menghapus opsi militer bersih untuk menyelesaikan masalah Iran. Jadi tidak ada opsi militer karena batal kan gagal ya. Iran terbukti memiliki pertahanan cukup untuk mencegah operasi yang mengamankan material nuklir ini. Kedua, bahwa Amerika tidak begitu bersikeras dalam negosiasi bahwa Iran meninggalkan ini karena mereka tidak bisa ngambil secara paksa. Dan ketiga adalah kegagalan operasi ini adalah krisis hegemoni mikro. Representasi dari Amerika punya batas-batas yang nggak bisa dilewati lagi di lapangan. Dia berhadapan dengan negara yang kuat, negara besar, bukan negara kecil yang tidak bisa mengamankan dan tidak bisa melakukan tindakan balasan. Dan keempat, ini presiden negosiasi yang berbahaya. Iran tahu bahwa Amerika tuh lebih desperate, lebih mengemis, lebih merana dari yang terjadi di meja perundingan. Jadi Iran sekarang memiliki leverage tambahan selain dia menguasai Hormuz, juga berhasil membuktikan beberapa pesawatnya rontok di Amerika rontok dihajar oleh Iran dan dia bahkan mungkin kemungkinan dia menahan beberapa orang sehingga terpaksa Trump mengemis minta gencatan senjata dan akhirnya dalam gencatan senjata ada poin-poin bahwa boleh personel Amerika yang sedang di dalam bisa dikeluarkan. Jadi ada 90 prajurit bersenjata lengkap yang untuk menjemput satu orang dan akhirnya memang kayaknya ada ini karena ada pesawat Special Forces C-295 bisa mendarat dan menjemput pasukan yang sudah hancur itu. Artinya memang sudah ada kesepakatan pada saat itu untuk akhirnya dilepaskan. Jadi ini ada blunder klasik operasi khusus yang dipaksakan karena tekanan politik bukan kesiapan operasional. Tentara Amerika sebetulnya nggak mau ini, tapi dipaksa sehingga sampai ada yang dipecat, ada yang diberhentikan, jenderal-jenderalnya, akhirnya mereka melaksanakan dan akhirnya gagal juga kan. Jadi dalam politik militer, mengeksploitasi uranium dari fasilitas yang terkubur di bawah reruntuhan di dalam wilayah musuh yang kondisi siaga itu adalah bukan misi, itu misi bunuh diri yang dikosmetikkan jadi covert operation terselubung. Kegagalan ini membuktikan keterbatasan hard power Amerika yang selama ini tersembunyi di balik dominasi udara mereka. Garda Revolusi punya cukup alat, cukup untuk mengetahui operasi dan berhasil membatalkan. Itu yang terjadi. Oke, kalau memang terbukti ya dan terkonfirmasi memang ada upaya sabotase dan ini bukan laporan yang baru pula ada upaya sabotase terhadap fasilitas uranium Iran. Ini apakah artinya intervensi ini dilakukan oleh sebuah negara kepada kedaulatan negara lain? Apa nanti dampaknya? Kami akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, kita masih membahas terkait dengan permasalahan nuklir yang selama ini menjadi tantangan dan juga barrier tersendiri terhadap tercapainya kesepakatan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Prof. Zaki, soal IAEA ya, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya karena Iran jelas-jelas menandatangani NPT atau Non-Proliferation Treaty. Pada saat itu sempat mengancam untuk menarik diri dari NPT ini karena Israel pada Juni 2025 kalau tidak salah, yang tidak menandatangani NPT selama ini menolak IAEA untuk masuk dan memeriksa fasilitas nuklir mereka, padahal diduga mereka punya beberapa hulu ledak. Ini melancarkan serangan ke Iran terhadap situs nuklir dan militer Iran, menewaskan beberapa ilmuwan dan cendekiawan nuklir serta komandan militer tinggi mereka. Nah, sebenarnya fungsi IAEA ini seperti apa? Karena kalau melihat tadi ya, sebuah negara tidak terikat NPT menyerang negara yang terikat NPT dan selama ini mengizinkan IAEA untuk menginspeksi. Sebenarnya apa fungsi IAEA ini? Apakah perlu ada lembaga lain untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap nuklir yang merupakan kedaulatan dari sebuah negara, Prof. Zaki?
Iya, sebetulnya kalau non-proliferation treaty itu sebetulnya fungsinya adalah perjanjian untuk menjamin suatu negara tidak berusaha untuk menyebarkan atau mencari fasilitas untuk mengembangkan senjata nuklir ya. Nah, negara yang menandatangani NPT maka dia berhak untuk dibantu oleh IAEA agar mendapatkan teknologi nuklir untuk damai. Di dunia ada beberapa negara yang tidak menandatangani, seperti India dan Pakistan itu tidak menandatangani Betul. NPT. Makanya mereka mengembangkan senjata nuklir, tapi mereka tidak bisa punya akses untuk, misalnya dia mau beli nuklir PLTN dari Korea tidak bisa, atau mau beli dari Perancis itu tidak bisa. Kalau Iran karena dia menandatangani NPT maka dia bisa beli misalnya dari Rusia, gitu ya. Jadi fungsi Baik. utamanya itu. Kalau masalah menyerang dan lain-lain, mungkin itu lebih ke kewenangan ini ya, apa namanya PBB ya. Prof Zaki, karena selama ini kan serangan itu kan apa namanya justifikasinya adalah soal kemampuan pengayaan nuklir. Nah, indikator itu didapatkan dari hasil inspeksi dari IAEA. Nah, jadi artinya ada diskriminasi dong kalau begitu dari lembaga IAEA terhadap inspeksi mereka begitu. Ya, jadi ini memang kan problem klasik ya. Israel itu kan diduga punya senjata nuklir, tapi tidak pernah, karena dia memang tidak memasuki NPT, dia tidak mau diinspeksi. Konsekuensinya memang Israel kan dia nggak bisa beli PLTN gitu, dia nggak punya PLTN kan. Jadi dia tidak punya program nuklir untuk energi itu nggak ada. Jadi dia reaktornya juga ya reaktor riset yang mungkin sebagian dipakai untuk menghasilkan bahan bakar senjata nuklir dan sebagainya begitu. Jadi memang NPT ya perannya sebatas itu. Kalau masalah sudah misalnya sampai menyerang dan sebagainya, itu memang mungkin kewenangan Dewan Keamanan barangkali ya. Oke, baik. Nah, Pak Agung, ada pernyataan yang dikutip dari media internasional bahwa kota Isfahan ini terutama menjadi ancaman yang paling besar. Nah, kan ada Nathan, Fordo, dan juga Isfahan itu yang diklaim sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat. Mengapa Isfahan ini berbeda dibandingkan kedua kota yang lain? Pak Agung. Masih di mute audionya Pak Agung? Oke, maaf. Jadi klaim dari Trump bahwa fasilitas yang di Isfahan, Nathan, Fordo itu tetap utuh, itu sebetulnya adalah benar. Karena operasi Midnight Hammer itu telah menghancurkan total hanya di permukaan saja, tetapi yang di bawah permukaan sama sekali tidak tersentuh. Nah, untuk Isfahan itu adalah istimewa. Kenapa? Karena Isfahan itu adalah pusat daripada pabrik yang mengubah yellow cake menjadi gas uranium heksafluorida. Jadi bukan pengayaan air, tapi mengubah itu. Kalau tadi di Nathan dan Fordo ada pengayaan yang setelah dibom ternyata di bawah permukaan tanah 80 meter itu masih utuh. Memang pintunya pada sulit masuk, tapi itu bisa diakses. Jadi tidak rusak, tidak hancur, dan masih beberapa pengayaan masih bisa berfungsi. Nah, untuk Isfahan adalah dia membuat gas. Gas ini yang nanti diputar dalam centrifuge di Fordo dan lainnya. Jadi kuantitas konversisi uranium ini merupakan masalah terbesar. Kenapa? Jawabannya terletak pada fungsi spesifik dan unik fasilitas ini dalam rantai produksi senjata nuklir. Jadi Isfahan Uranium Conversion Facility adalah titik di mana oksida mentah yellow cake-nya dikonversi menjadi uranium hexafluorida. Setelah itu dimasukkan dalam sentrifugal untuk pengayaan. Tanpa UCF yang berfungsi, sentrifugal tidak bisa berputar untuk menghasilkan HEU atau high ion uranium. Jadi di mana juga uranium logal diproduksi di sini. Komponen ini yang kritis untuk senjata nuklir.
Fasilitas ini juga memiliki laboratorium untuk rekonversi, sehingga proses mengubah uranium yang diperkaya menjadi bentuk logam untuk pembuatan senjata. Nah, Israel sendiri dalam pernyataan resminya tentang serangan Juni 2020 mengatakan bahwa serangan membongkar fasilitas untuk produksi uranium logam, infrastruktur rekonversi uranium, laboratorium, dan infrastruktur tambahan. Namun citra satelit mengatakan bahwa itu sudah mulai dibangun kembali. Yang membuat Isfahan sangat kritis adalah bottleneck dalam jalur menuju senjata nuklir. Bahkan jika Iran berhasil mempertahankan stok uranium yang diperkayanya ini untuk menggunakan dalam senjata mereka, maka dia membutuhkan Isfahan yang berfungsi. Itu mengapa Amerika dan Israel begitu terobsesi. Selama Isfahan tidak berfungsi penuh, Iran tidak bisa merakit bom bahkan jika mereka memiliki uranium. Namun jika berhasil membangun kembali fasilitas di bawah struktur atap baru terdeteksi di cas satelit, jadi di bawah tanah yang dalam, dan itu sedang terjadi, maka rantai produksi akan bisa lengkap dalam waktu 12 sampai 18 bulan, jadi di bawah 2 tahun. Jadi dimensi geostrategisnya adalah Isfahan secara geografis terletak jauh dari pantai dan membutuhkan penetrasi wilayah udara Iran yang dalam terjangkau. Serangan dengan bom B2 dengan GBU-57 Massive Ornament Penetrator MOP yang berhasil dalam Juli 2005. Namun nanti serangan berikutnya akan berhadapan dengan pertahanan udara yang diperkuat dengan rudal S-300 dan di dalam posisi lokasi laboratorium yang berada jauh lebih dalam di bawah tanah. Jadi fasilitas itu sekarang dilindungi oleh Integrated Air Defense System yang sangat rapat, berada di tengah daripada Iran, dan menjadi strike brigade berikutnya akan mematikan. Jadi Isfahan adalah center of gravity dengan program nuklir Iran, bukan saja simbolis tapi dalam pengertian teknis murni. Dia factory gate dari jalur senjata nuklir. Menghancurkan Isfahan sama dengan memotong jalur logistik dari garis belakang garis depan. Namun sekarang ini jadi itu tersembunyi ya Pak Agung ya, kan di underground plans ya, termasuk yang tadi Anda sebutkan soal centrifuge machine yang mengkonversi uranium ke gas menjadi uranium hexafluoride, itu tersembunyi letaknya sampai susah untuk, bahkan saya mengutip sedikit ya, nuclear experts itu bahkan skeptikal Pak, para expert nuklir di US, bahwa Amerika Serikat bisa locate dan verify fasilitas uranium. Memang tersembunyi itu. Jadi sekarang sudah dibangun, tadi kan dihancurkan itu laboratorium itu berada lebih dekat permukaan, tapi sekarang sudah digali lebih dalam lagi, di bawah 80 meter, dalamnya lebih dalam lagi kayaknya. Kemudian kalau ini berhasil dihidupkan dalam waktu di bawah 2 tahun, maka dengan pengayaan yang dipercepat itu tidak lama, 90% didapat, maka dalam waktu singkat bom nuklir bisa dibangun. Karena Isfahan itulah tempat untuk memastikan elemen-elemen untuk pembuatan bom nuklir. Kalau di Fordo dan satunya lagi itu adalah untuk pengayaan, di sini adalah menyiapkan gas untuk dikayakan, dan setelah selesai itu dijadikan uranium logam yang siap digunakan sebagai bom nuklir adalah di Isfahan. Dan itu di bawah tanah yang dalam sekarang karena lagi dibangun ulang. Oke, baik. Prof. Zaki, kalau kita melihat Iran ini kan sudah diserang berkali-kali ya Pak ya, bahkan cendekiawannya, researchernya sudah dibunuh begitu. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Iran masih punya kemampuan untuk memperkaya nuklirnya, bahkan sampai ke level menurut laporan AEE sampai 60%, Prof. Zaki? Ya, sebetulnya kalau negara sudah bisa memperkaya sampai 60% ya itu sebetulnya tinggal dia tunggu waktu, dia akan jadi 93% kalau dia lakukan terus gitu ya. Secara prinsip seperti itu. Jadi cuman memang kita berharap bisa ada kompromi ya. Mungkin sebetulnya peran Cina barangkali cukup strategis ya. Seperti kemarin ceasefire itu kan juga dorongan dari Cina. Mungkin Cina bisa menawarkan misalnya senjata serangan udara yang lebih canggih dan sebagainya agar terjadi kompromi, karena sebetulnya yang menderita bukan hanya Iran dan Amerika tetapi seluruh dunia dampaknya gitu ya. Dan sebetulnya ada yang saya khawatirkan ya, kalau masing-masing ngotot bisa terjadi eskalasi lebih besar. Mungkin dengan ketersembunyian dan sebagainya fasilitas nuklir Iran itu sulit untuk dituntaskan, tetapi khawatirnya itu bisa memicu Israel atau Amerika menggunakan senjata nuklir untuk memastikan itu hancur. Kalau ini terjadi masalahnya, ini bisa menjadi pemicu terjadinya perang nuklir global yang bahkan bisa berdampak pada kehancuran dunia ini. Itu yang sebetulnya kita khawatirkan dan mudah-mudahan itu bisa dihindari. Dan untuk itulah barangkali peran Cina mungkin cukup kuat ya di dalam memastikan Iran mungkin untuk menempuh negosiasi dan juga dia bisa nego dengan Amerika gitu ya supaya jalan damai itu bisa ditempuh. Ya tentu tadi bisa tarik-menarik, komprominya di mana itu tinggal disepakati.
Oke, Prof. Zaki, saya mungkin juga ingin bertanya ya, sekaligus mengkonfirmasi mungkin dari informasi yang sudah Anda himpun. Ini kebetulan Anda menyebutkan soal China ya. Fisikawan Harvard dan juga ahli nuklir dari China, Hui Chang, ini menulis di Bulletin of the Atomic Scientist tahun lalu bahwa China telah menyelesaikan pengayaan uraniumnya pada tahun 1964 dan hanya membutuhkan 3 sampai 5 minggu untuk mengkonversi dari gas ke metal. Nah, apakah memang itu yang sebenarnya dikhawatirkan seperti yang terjadi di China pada tahun 1964, Prof. Zaki? Ya, sebetulnya saya sempat membaca pandangan profesor dari MIT juga yang mengatakan dengan 60% posisi awal, kalau Iran itu berhasil mempertahankan sistem-sistem pengayaan terbaiknya dia, itu hanya perlu beberapa bulan untuk mencapai 93%-nya. Cuman memang ketika sebuah negara mau mengembangkan senjata nuklir, memperkaya uranium sampai 93% itu satu hal. Tetapi menemukan rumus untuk membuat bom atomnya itu juga satu hal yang kesulitannya hampir sama dengan memperkaya uraniumnya itu sendiri. Sehingga kalau kita tahu itu Pakistan itu bisa mendapatkan rumusan bom atom itu dengan barter dengan Cina. Jadi dia dapat resep yang well proven gitu ya. Kalau mengembangkan sendiri, mengembangkan bentuk bom atomnya itu sendiri itu hampir sama sulitnya dengan mengembangkan uraniumnya. Jadi itu memang satu handicap tersendiri gitu ya. Kecuali kalau dia dapat resep dari negara yang sudah punya yang well proven gitu. Oke. Nah, masalahnya kan yang diketahui dan data yang muncul dari verifikasi IAEA hanya Iran ya, karena NPT yang tebang pilih istilahnya hanya kepada beberapa negara, sementara banyak negara yang memiliki nuklir tidak diinspeksi. Nah, Pak Agung, jadi peran China di sini seperti apa? Karena kan Presiden Donald Trump datang ke China bertemu dengan Xi Jinping, itu kan juga salah satunya termasuk ingin membicarakan soal kemungkinan pembicaraan nuklir yang menjadi syarat dalam kesepakatan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Peran China di sini akan seperti apa, Pak Agung? China tentu perannya lebih kepada urusan ekonomi sebetulnya. Karena banyak juga nuklir ini kan hal-hal yang membutuhkan banyak suku cadang, banyak peralatan, dan sebagian besar peralatan tentunya akan membutuhkan bantuan daripada China. Karena kita tahu bahwa nuklir kan bukan hanya sekedar pengayaan, itu perlu barang elektronik, barang ini, dan tidak ada tempat lain yang bisa didapatkan kecuali dari China. Jadi pertama adalah mengenai suku cadang yang digunakan, kemudian tentu secara ekonomi juga harga-harga yang harus dibeli, barang-barang yang harus dibeli. Namun tentu China tidak menginginkan Iran yang punya senjata nuklir langsung, karena itu kan menambah risiko. Tetapi yang ditakutkan oleh Amerika dan Israel adalah Iran yang memiliki ambang batas nuklir. Jadi dia setiap saat dia bisa mengembangkan nuklirnya, bukan yang memiliki nuklir tapi kemampuan untuk meningkatkan nuklir. Sehingga dengan itu maka akan sulit untuk diancam, sulit ditakut-takuti, sulit ditekan. Sehingga itu yang paling ditakutkan, karena lebih menakutkan itu daripada punya senjata nuklir. Karena begitu punya senjata nuklir, ya untuk apa digunakan? Karena penggunaan senjata nuklir akan membuat ada balasan nuklir, dan yakin Iran tidak akan menggunakan untuk menyerang Amerika, menyerang lainnya, karena ada konsekuensi nuklirnya. Tetapi itu akan ada psikologis, karena pada akhirnya dengan nuklir juga tidak ada sebuah negara yang akan berani menyerang Iran secara masif seperti sekarang, nggak akan semena-mena. Contohnya adalah Korea Utara, nggak ada yang berani ganggu Korea Utara kan. Nah, karena orang nggak bisa mengukur kan. Nah, sama juga. Jadi Iran yang tidak punya senjata nuklir masih bisa ditekan. Nah, sekarang bagaimana dengan Cina? Ya, Cina tentu lebih membutuhkan Iran yang memiliki kemampuan nuklir, tetapi tidak memiliki senjata nuklir. Karena Cina bisa berfungsi sebagai guarantor, sama seperti Rusia pada saat JCPOA pertama guarantor, dan Cina juga bersedia menjadi guarantor untuk mengamalkan nuklirnya. Kalau harus dibawa keluar atau seperti kata profesor tadi, bisa dilutit atau diencerkan kembali menjadi di bawah ambang, jauh di bawah, mungkin di bawah 20% atau di bawah 5% atau 3,5%. Cina memegang peran sebagai pihak yang memang menjadi tulang punggungnya Iran, seperti halnya Amerika menjadi tulang punggungnya Israel. Meskipun tidak tulang punggung yang langsung tampil datang, tapi pasti Iran masih tegak berdiri karena selama ini Cina adalah pendukung utamanya, khususnya ekonomi dan yang lainnya.
Oke, artinya sebenarnya masih ada mekanisme yang dimungkinkan ya tadi dengan mencampur ulang uranium yang diberkaya tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah ini nanti juga akan mempengaruhi proses diplomasi yang selama ini terkesan mandek di permasalahan nuklir itu. Terima kasih atas analisisnya Pak Agung, Prof. Zaki. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.